Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rake Putri Cahyani dengan NIM 124230107. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk tugas 3 yang berisi demo simulasi routing OSPF dengan senario jaringan seperti ini. Oke, sebelumnya routing OSPF itu adalah salah satu protokol routing dinamis yang mempunyai kepanjangan Open Shortest Path First, yaitu sebuah protokol routing dinamis yang mengatur routing antar jaringan dengan memanfaatkan algoritma bernama algoritma SPF. Nah, apa itu algoritma SPF? Algoritma SPF adalah Shortest Path First, yaitu sebuah algoritma yang digunakan untuk mencari jalur tercepat. Nah, pada routing OSPF, jalur tercepat ini dihitung berdasarkan cost terendah. Oke, langsung saja. Di sini kita mempunyai 4 area. Yang pertama ada area 0 atau backbone, kemudian area 2, area 3, dan area 4. Nah, area 2, 3, 4 ini haruslah terhubung dengan backbone. Jadi, gunanya area backbone ini untuk menghubungkan semua area sehingga semua area itu bisa terhubung satu sama lain. Nah, di sini juga ada yang namanya border router. Border router ini digunakan untuk menghubungkan area 0 dan area 2. Dan di sini border router 2 juga digunakan untuk menghubungkan area 0 dan area 3. Jadi, ketika kita menghubungkan area non backbone dengan area backbone, kita memerlukan yang namanya border router. Oke, langsung saja kita ke Cisco Packet Tracer. Kita buat topologinya dulu. Di sini saya menggunakan ini PT router. Kita buat seperti contoh di sini bordernya, lalu untuk area 4, area 3, dan area 2. Kemudian switch-nya ini kita beri di masing-masing area. Kemudian PC untuk layan. Oke, kalau sudah kita hubungkan semuanya. Router dengan router, di sini saya menggunakan kabel serial. Nah, karena port kabel serial ini berdua, kita tambah dulu. Tambah satu lagi dengan yang ini, 1S untuk port serial. Kita hubungkan dulu semua routernya, kemudian kita hubungkan router dengan switch. Kemudian switch dengan PC. Oke, sudah semua kita rapikan. Kita beri pembatas kotak supaya seperti contoh nih. Ini untuk area. Oke, wait, kita tambah ini biar berwarna. Ini untuk area 0 di sini, kemudian area 2 di bawahnya. Oke, segini aja. Kemudian area 3, dan yang terakhir untuk area 4. Oke, sudah semua. Kita rapi-rapiin dulu supaya dia masuk di kotaknya. Untuk border router ini kita taruh di antara backbone dan areanya.
Kita rapin dulu semuanya supaya lebih nyaman untuk dilihat. Oke, sudah seperti ini saja. Kita beri identitas di sini area 0 atau backbone. Kemudian di sini area 4. Di sini area 3 dan di sini area 2. Oke, kalau sudah saya mau memberi IP-nya dulu. Untuk IP-nya di sini saya tandai dulu supaya lebih gampang untuk nanti kita isi di router dan PC-nya. Di sini 192.168.10.10/24. Kemudian untuk menghubungkan ini 192.168.3.0/24. Kemudian di sini 192.168.1.0/24 dan di sini 192.168.2.0/24. Oke, untuk menghubungkan router yang di sini menggunakan 192.168.6.0/24. Kemudian di sini 192.168.5.0/24 dan di sini 192.168.4.0/24. Oke, untuk areanya di sini kita beri 192.168.20.0/24. Di sini kita beri 192.168.30.0/24 dan di sini 192.168.40.0/24. Oke. Kita rapi-rapiin dulu. Oke, udah gini aja. Kemudian kita beri IP di masing-masing interface routernya. Oke, kita mulai dari backbone. Di sini FA0/0 itu ke arah sana. Kita onin dulu portnya, kemudian kita isi 192.168.10.1. Kemudian subnet max-nya ini otomatis. Untuk slash 24 kita subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Kemudian ke interface serial 2/0 kita on dulu, kemudian kita beri IP sesuai dengan yang kita tulis tadi 168.1.1. Oke, 3/0 ini mengarah ke sana, ke arah IP 3. Kita onin dulu 192.168.3.1. Oke, kemudian serial 4 192.168, kemudian 2.1 dan di sini 255.0. Oke, kalau udah kita close aja. Kita lanjut ke border router untuk area 2. Kita ke config ke serial 2/0. Kemudian kita beri IP 192.168.1. Karena titik 1 tadi udah dipakai di area 0, kita beri titik 2. Jangan lupa kita on. Kemudian serial 3 ini mengarah ke area 2. Kita pakai IP 192.168.4.1. Kemudian kita on. Oke. Kita lanjut ke border router kedua. Di sini serial 2/0 itu menggunakan
168.2.2. kemudian ini otomatis, kemudian serial 3 itu mengarah ke bawah, berarti IP-nya 192.168.5.0.1. Oke, on, jangan lupa. Oh, belum kepencet. Oh, ini juga belum kepencet. Kita ulang dulu di serial 3 ya, belum on. Oke, oh sudah. Karena router di areanya belum on, maka ini masih merah kabelnya. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja ke border router ketiga. Kita ke serial 2/0, itu mengarah ke backbone 192.168.3.2. Oke, on. Kemudian serial 3 itu mengarah ke area 4 192.168.6.1. on. Oke, kalau udah kita lanjut ke area 2. Di sini kita beri 192.168 kemudian 4.2. Oke, kita on. Nah, ini baru hijau karena port keduanya baru menyala. Tadi masih merah karena baru salah satunya aja yang menyala. Kemudian ke FA Fast Ethernet 0/1. Oh sorry, 0/0. Oke, di sini 192.168.20.1. on. Lanjut ke area 3. Config, kemudian 2/0 itu 192.168.5.2. Oke, kita on. Kemudian Fast Ethernet 0/0 192.168 kemudian 30.1. Kita beri di sini terakhir, router terakhir. Ini 2/0. Kita beri 192.168 kemudian 6.2. Oke, kita on. Kemudian di FA 0/0 nih 192.168.40.1 on. Oke, udah semua. Ini routernya sudah memiliki IP semua. Kemudian untuk PC-nya di sini saya mau menggunakan IP statik saja. Kita isi manual di sini 92.168.10.2. Oke, dan di sini default gateway-nya 168.10.1 yaitu IP router FA 0/0 tadi. Kalau udah di close aja, kita move ke area selanjutnya. Desktop IP 192.168.20.2. Di sini 20.1. 21. Oke. Udah. Kita close saja, lanjut ke di sini 30/2 berarti 192.168.30.2. Oh sorry, titik 2 maksudnya. Kemudian 192.168.30.1. PC terakhir ini 192.168.40.2. Kemudian gateway-nya sama, itu IP router dengan Fast Ethernet 0/0 tadi. Oke, sudah. Oke, kalau udah semua di sini posisinya sudah memiliki IP semua. Oke, selanjutnya kita baru lanjut ke konfigurasi OSPF. Nah, di sini saya biasanya melakukan konfigurasi ini di border router dulu yang pertama.
Oke, kita masuk ke border router antara area 0 dan area 2. Bisa di exit dulu sampai ke router config, lalu kita masuk ke interface serial 2/0. Oke, kalau udah masuk di sini kita harus memberitahu router border ini bahwa interface 2/0 ini masuk ke area 0 dengan cara IP SPF 1 area 0. Oke, kalau udah kita exit, kita lanjut ke interface selanjutnya, itu ada 3/0. 3/0 ini kalau kita lihat ini mengarah ke bawah atau ke area 2. Jadi kita beritahu routernya kalau interface 3/0 ini ke area 2. Oke. Kalau udah exit aja. Nah, kita lakukan hal serupa di semua border. Kita exit dulu, kemudian interface. Kita lihat dulu yang mengarah ke area 0 itu SE 2/0. Oke. Kemudian kita beri IP OSPF 1 area 0. Kemudian exit, kemudian kita ke interface 3/0, itu kita beritahu bahwa kita di area 3. Oke, kalau udah exit saja. Lalu kita ke area 4. Oke, ini close saja karena topologinya udah jadi. Kita ke CLE, exit. Kita lihat lagi di sini untuk masuk kemana. Nah, ini di sini bisa dilihat SE 2/0 itu masuk ke area 0. Jadi kita ketikkan di sini interface SE 2/0. Nah, kita beritahu IP OSPF 1 itu merupakan proses ID-nya area 0. Kemudian kita exit dan kita ke interface 3/0 dan beritahu kalau dia masuk area 4. Oke, kalau udah kita exit aja. Nah, selanjutnya kita ke backbone, kita hubungkan semuanya. Oke, di sini kita bisa router OSPF 1 itu adalah proses ID-nya. Kayak gini. Kemudian kita ketikkan network atau net, bisa untuk singkatannya. Tapi di sini saya tulis network aja. Kemudian IP yang terhubung langsung. Di sini ada 4 yang terhubung langsung. Jadi kita harus masukkan 4 IP nanti. Oke, untuk yang pertama ini 192.168.10.0. Kemudian wildcardnya. Wildcard itu merupakan inverse dari subnetnya. Jadi inverse dari 255.255.255.0 itu merupakan 000, kemudian 255. Terus kita tulis di sini area 0. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke router yang mengarah ke router border ini. 192.168.1.0 sama, karena kita semuanya /24 berarti semua wildcardnya sama 0. Kemudian kemudian network 92.168.2.0 kemudian 000.255 area 0. Oke, loading down, kita enter aja. Lanjut ke titik 3. Ya, jadi di sini kita udah 4 kali masukin IP di ini dan udah. Kita lanjut aja ke area. Di sini sama, kita nanti masukin network yang terhubung langsung dengan router area ini. Oke, kita masuk aja ke ke router SPF 1.
Oke, kita masukin network, kita tulis net aja 192.168.4.0 kemudian 000.255 area 2. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada loadingnya. Oke, kita lanjut. Di sini selanjutnya adalah 20.0. Kita sesuaikan aja 20.0 area 2. Oke, kalau udah close aja, kita next ke router area 3. Kita exit, kemudian router OSPF 1, kemudian network 192.168.0.0.0.255 area 3. Oke, kita tunggu loadingnya. Harusnya ini ada loading untuk, karena tadi router di sini sudah dikonfig, jadi ketika kita nyambung ke router yang sudah dikonfig itu pasti ada loading. Nah, seperti ini. Oke, lanjut aja, kita next ke IP yang ini, network 192.168.30.0.0.0.255 area 3. Oke, enter. Kalau udah, kita lanjut ke IP yang di sini, router maksudnya. Oke, kita exit, kita bawa ke arah sini aja. Oke, router SPF 1, kemudian network 92.168.0.0.0.0.255 area 4. Oke, kita tunggu loadingnya. Kalau udah, kita lanjut itu ke network 40.0 area 4. Oke, sudah. Seharusnya ini semua ruangan sudah terhubung. Oke, kita time skipnya dulu. Oke, lalu kita bisa tes ping dari backbone ke area 4. Oke, bisa diulang aja. Oke, sukses. Kemudian dari backbone ke area 3. Oke, sukses. Kemudian dari backbone ke area 2. Oke, kita ulang lagi, sukses. Oke. Nah, kita coba antar ruang nih dari area 2 ke area 4. Sukses. Kemudian dari area 2 ke area area 2 ke area 3. Nih, sukses juga. Oke, bisa ke area 3, ke area 4. Oke, sukses. Berarti routing sudah berhasil, dan seperti inilah untuk skenario jaringannya di routing OSPF. Oke, cukup. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.